Genealogi elit. Amerika merdeka, Inggris tetap pegang kendali. Kalau Amerika itu demokrasi, kenapa presidennya hampir selalu datang dari lingkaran elit yang sama? Amerika Serikat bukan lahir dari pemberontakan petani atau buruh. Ia lahir dari koloni Inggris yang dipimpin elit kulit putih keturunan Inggris, kaya, berpendidikan, dan pemilik tanah. Mayoritas Founding Fathers adalah White Anglo-Saxon Protestants atau WASP, kelas penguasa kolonial yang sudah mapan jauh sebelum Amerika berdiri. Sejak hari pertama merdeka, ini bukan revolusi rakyat, tapi rotasi kekuasaan elit. Demokrasi dirancang sebagai pengaman kekuasaan elit. Konstitusi Amerika tidak pernah berniat memberi kuasa penuh ke rakyat. Itulah kenapa ada Electoral College, Senat yang tidak proporsional, dan lobi politik yang dilegalkan. James Madison secara terbuka menulis bahwa demokrasi langsung beresiko mengancam kepemilikan kaum berada. Demokrasi Amerika itu saringan, bukan corong suara rakyat. Washington, Adams, Roosevelt, Bush, nama berbeda, kelas sosial sama. Latar belakangnya konsisten, keluarga elit lama, Ivy League, militer, dan korporasi. Studi akademik bahkan menyebut AS lebih mendekati oligarki elektoral daripada demokrasi murni. Rakyat memang memilih, tapi elit yang menentukan pilihan mana yang tersedia. Inggris tidak hilang, hanya ganti metode. Imperium Inggris memang mundur dari Amerika secara militer, tapi jejaring finansial, hukum, dan intelijennya tetap aktif. City of London adalah pusat keuangan global non-negara dengan pengaruh melampaui banyak negara berdaulat. Inggris tidak lagi mengirim tentara, tapi mengirim uang, hukum, dan pengaruh. Israel lahir dari mandat Inggris dan Balfour Declaration 1917, bukan dari referendum rakyat Palestina. Tanah direbut, penduduk dipindahkan, lalu dibungkus narasi moral dan keamanan. Pola ini mirip Amerika, negara dibangun di atas penggusuran penduduk asli, lalu disebut demokrasi. Jadi saat Amerika dan Israel bicara soal demokrasi dan HAM, pertanyaannya, siapa yang diuntungkan? Sebenarnya siapa yang benar-benar pegang kendali? Bukan satu keluarga, bukan satu negara, tapi jaringan elit Anglo-American Zionist, politik, keuangan, militer, media, dan hukum internasional bergerak seirama. Demokrasi dan HAM bukan tujuan, tapi alat legitimasi. Negara yang patuh dipelihara, negara yang mandiri ditekan, negara yang melawan dihancurkan. Semuanya dilakukan atas nama demokrasi dan HAM. Masalahnya terlalu banyak orang masih percaya sistem ini netral. Demokrasi dan HAM versi Barat bukan soal benar atau salah. Ia soal siapa yang boleh berkuasa dan siapa yang harus dilemahkan. Kalau kamu masih menganggap demokrasi dan HAM Barat itu suci, ingat satu hal. Demokrasi dan HAM itu lahir dari elit blok Barat, jadi akan selalu bekerja untuk kepentingan mereka.